Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat sobat semua, alhamdulillah ini adalah cerita kedua saya di channel Dongeng Malam ini. Dan pada cerita kedua pada channel Dongeng Malam ini, saya akan membawakan sebuah pengalaman mistis ya, pengalaman mistis dari teman saya yang kebetulan adalah teman sekampung saya, walaupun beda usia agak jauh, tapi kita akrab lah dan sering nongkrong bareng waktu itu. Ya, cerita ini terjadi sekitar tahun 80-an ya. Sebut saja namanya Mas Di. Dan Mas Di sendiri ini usianya cukup terpaut jauh dengan saya, sekitar 15 sampai 20-an tahun. Jadi memang walaupun satu tongkrongan tuh pas saya udah usia remaja lah, usia cukup. Mas Di ini jauh di atas saya usianya. Dan ini saya dengar sendiri dari cerita dari Mas Di, dimana waktu itu sekitar tahun 80-an memang di desa saya sendiri itu belum ada masjid. Dan bila ke masjid itu harus melewati dua desa, yaitu itu kan menuju ke timur, dari kampung saya menuju ke timur melewati dua desa, desa saya, desa kedua, kemudian persawahan, kuburan, dan baru desa ketiga ini. Jaraknya sekitar 3 kiloan, 2,5 sampai 3 kilo lah seperti itu. Nah, pada hari itu adalah hari Jumat di mana Mas Di ini kan harus sholat Jumat, dan kebetulan yang ada masjid untuk sholat Jumat ada di desa ketiga dari saya yang setelah melewati kuburan besar. Dan satu lagi, kuburan ini adalah kuburan umum untuk pemakaman sekitar 4 sampai 5 desa ya. Desa sekitar situ aja, dalam radius 2 kiloan lah. Pemakamannya jadi satu di situ. Dan untuk sholat Jumat sendiri ke desa ketiga, nah itu yang berjarak sekitar 2,5 kilo. Dan siang itu berangkatlah sendirian Mas Di ini kan ke arah timur ya, dia melewati keluar dari desa, nyambung ke desa kedua, baru menyusuri persawahan yang memang tidak ada rumah sama sekali kanan kirinya itu. Nah, kemudian mau tidak mau jalurnya harus melewati kuburan itu. Kalau tidak melewati kuburan harus memutari kuburan itu, dan tidak ada jalan. Jadi lewat pematang sawah atau enggak lewat jalan kebun itu. Jadi rute satu-satunya melewati tengah kuburan sendiri, yang dimana kuburannya waktu itu masih sampai sekarang pun masih belum tertata ya jalannya, masih acak-acakan. Jadi singkat cerita, sampailah melewati kuburan, sampailah ke desa ketiga, dan di masjid itu melakukan sholat Jumat. Selama sholat Jumat memang tidak terjadi apa-apa. Setelah selesai sholat Jumat sekitar antara jam 1 kurang, nah Mas Di ini beranjak pulang kan, keluar dari masjid, dan mau tidak mau pulang dan melewati kuburan lagi. Awalnya tidak ada firasat apa-apa sih, hanya fun aja lah, biasa, karena biasalah kuburan itu hanya angker di tengah malam, di malam hari tidak angker. Kalau siang biasa, karena sekitarnya banyak para petani atau yang menggarap sawah atau sedang mencari kayu. Mas Di ini memasuki kapura kuburan dari arah timur. Nah, kebetulan di tengah kuburan, posisi tengah-tengah mepet sebelah utara itu memang ada pohon, namanya pohon kepuh. Pohon itu cukup besar sih, kalau dirangkul orang dewasa bisa 4-5 orang itu baru dirangkul, baru cakup. Mungkin diameternya sekitar 3 meter atau apa ya di pohon kepuh itu. Nah, yang menarik waktu itu di atas pohon kepuh itu ada burung yang terlihat seperti menggoda gitu, seperti memanggil dengan kicauannya. Kalau nggak salah waktu itu burung kepodang, atau di kampung saya biasa manggilnya itu
manuk podang. Ya, ngopi dulu. Sempat berhenti mengamati burung itu, dan waktu itu kan cukup tertarik ya dengan burung, karena merupakan satu kegiatan favorit pemuda di sana. Kan belum zaman gadget atau apa ya, belum seperti era modern sekarang. Dan waktu itu harga burung juga cukup lumayan untuk podang ini, karena termasuk langka. Nah di bawah itu dia tertarik, kemudian dicoba disambit sekali 2 kali, entah maksudnya apa disambit ya. Dan burung itu hanya berpindah ke dahan, tidak jauh, cuma geser karena merasa gemas. Kok ini burung seperti ngeledek, tapi kok burung kelihatan kayak jinak. Coba-coba mencari celah keberuntungan gitu, dengan melihat pohon yang diameter sekitar 3 meteran itu, di sampingnya ada pohon kecil yang terjepit yang bisa untuk naik ke atas. Nah ketinggian posisi burung itu sekitar 4 meter 5 meter di dahan itu. Kemudian Mas D ini naiklah dia dari pohon kecil tadi, mendekati burung tersebut. Pas sampai atas, burung masih diam saja. Ketika mau diraih hanya berpindah, dan tak sadarnya pindahan burung itu ke arah pohon besar itu. Yang mau nggak mau, karena udah tanggung, udah nyampe di atas, ini burung pastinya bisa ditangkap nih dengan karena jinak seperti itu. Akhirnya dia merembet ke pohon, merembet, akhirnya sampailah di pohon kepo yang cukup besar itu. Dan dari situ burungnya semakin naik ke atas, didekatin lagi, burungnya ke atas lagi, dan sampai nggak sadar tuh posisi benar-benar sudah mulai di atas pohon kepuh, udah sekitar ketinggian, udah di atas itulah ketinggiannya yang tanpa disadari. Nah siangnya pas sampai di atas itu, burung tersebut entah terbang ke arah barat dan meninggalkan Mas D yang sudah gemas di atas dan nafsu banget mau menangkap burung podang tersebut. Akhirnya pas burung terbang ya sudah, tentunya melongo campur kecewa. Ya melongo dan kecewa, wah udah jauh-jauh, udah susah payah naik ke atas, mau ditangkap malah kabur ya. Padahal awalnya terlihat jinak. Nah dari sini nih awal permasalahan dimulai. Ya setelah di posisi atas, kalau orang dulu kan emang jago masalah panjat pohon, mau pohon model apa juga jago. Nah kali ini karena pohon kepuh ini kan diameternya cukup besar, dahannya besar, si Mas ini butuh perjuangan untuk turun ke posisi cabang-cabang pohon yang di tengah. Akhirnya dia bisa turun di cabang ke tengah sekitar ketinggian antara 7 sampai 10 meter. Nah dari situ Mas D ini bingung, karena untuk meraih ke pohon kecil di mana dia naik tadi sangat tidak mungkin, karena dia harus memutari pohon tersebut, kemudian baru bisa mencapai pohon yang kecil buat naik tadi, yang diameternya bisa dicakup pakai tangan lah. Dia coba ke arah situ, dia menggapai tapi tidak bisa, tangannya nggak nyampe, dengan resiko nggak bisa pegangan, nggak bisa merangkul pohon, dengan resiko jatuh ke bawah. Nah dia berusaha dari berbagai sisi, berbagai posisi dia coba itu, dari sekitar dia naik pohon sekitar jam 1 kurang. Nah, itu digodain burung kepodang itu sekitar hampir 1 jam dia geser, kejar itu kan. Berarti sudah jam 2. Nah pas jam 2 itu dia berusaha turun itu sampai mungkin dia berusaha memutar otak, mencari akal, memutari pohon tersebut itu sekitar 1 jam. Dan biasanya
jam 2, jam 3 itu banyak warga yang ke sawah, banyak warga yang nyari kayu ataupun nyari pakan ternak, nyari rumput, tapi itu sama sekali tidak ada petani yang lewat di situ. Sempat beberapa kali berteriak minta tolong, barangkali ada yang mendengar supaya dibantu untuk turun, tapi sama sekali nggak ada yang warga yang yang nyamper ke situ atau mendengar teriakannya terus membantu untuk menolong. Dan itu berlangsung sampai jam 4, jam setengah 5. Nah, zaman dulu ini setengah 5 sore itu udah suasananya udah beda ya. Di tempat saya itu matahari di barat sudah mulai terlihat kekuning-kuningan, agak mendekati Candi Olo. Kekuning-kuningan itu kuning semburat, kuning semburat merah. Dan waktu itu pohon-pohon juga masih lebat dan besar-besar, jadi apalagi sekitar kuburan kan di pagar-pagarnya pohon semua, jadi suasananya udah lebih gelap dibanding dengan di sawah, persawahannya. Nah, mulai jam 4, setengah 5, Mas Dini sempat berpikir, mosok saya harus nginep di sini, mosok saya harus tidur di atas pohon. Dia tunggu, ya udah aku bersabar tunggu sampai jam 5, barangkali ada orang pulang dari sawah ataupun dari ladang yang mudah-mudahan saya panggil denger. Kalau enggak, saya coba nanti saya teriak-teriak minta tolong biar ada orang yang menolong saya, bantu buat turun. Dan Mas itu tetap berusaha dia dengan mencari akal, mencari peluang bagaimana caranya meraih pohon kecil itu agar bisa turun. Karena tekstur dari pohon kepuh sendiri selain besar, dia kulitnya itu nggak rata, dia kulitnya kayak pecah-pecah, kasar-kasar, itu arahnya arahnya tak beraturan. Jadi seandainya nekat melorot dari atas, udah pasti kulit kita akan daul-daul, dedel-duel ya, dengan luka itu tergores oleh kulitnya kasar, terus pecah-pecah, itu bentuknya tak beraturan. Jadi mikir juga kalau mau merosot. Terus di satu sisi kalau merosot juga nggak mungkin, karena diameter pohon itu sendiri tidak bisa dicakup dengan tangan. Nah, akhirnya hari semakin gelap, angin sore udah mulai menggoda nih. Dan menurut Mas Di, auranya di kuburan kan beda ya, angin sore kuburan beda nih, semakin menambah kesan aneh maupun kesan mistis lah. Sebentar. Sampai akhirnya sekitar jam 5 matahari sudah mulai bercondong di barat dan sudah mulai gelap lah. Jam 5 di kampung waktu itu, era 80-an itu. Akhirnya Mas D ini putus asa. Dengan segala keberaniannya, dia berpikir, aku mau bermalam di sini secara konyol atau nekat untuk turun. Jika nekat untuk turun dengan ketinggian pohon sekitar 10 meter ini, bagaimana caranya? Akhirnya Mas D ini mengumpulkan keberaniannya untuk mengambil resiko. Dia berpikir, kalau saya jatuh ke bawah, memang di bawah ada tanah dan akar-akar dan banyak akar pohon kepuh ini yang menonjol. Dia akhirnya mencari lokasi untuk merosot ke bawah itu yang paling minim resiko ya. Di bawah tidak ada batunya dan tidak terlalu banyak akar yang menonjol, karena akar pohon kepuh ini kan hampir mirip dengan beringin ya, ada yang keluar dari tanah gitu kan. Akhirnya dia memantapkan hati, sudah siap dengan resiko. Dan satu lagi, ada yang
dia ingat tentang pohon itu dan dia merasa bersalah dengan kelakuannya memanjat pohon itu ya. Karena di saat itu kan pohon di pekuburan itu dianggap keramat. Jadi jika seseorang berbuat macam-macam atau di luar kebiasaan normal itu mungkin mereka akan merasa bahwa mereka itu lancang atau mereka songong, jadi memiliki rasa bersalah itu. Nah, sebelum turun si Masdi ini sempat berucap, "Mbah, kula nyuwun ngapunten menawi enten lepate. Niki sampun sonten kula ajeng mandhap nggih, Mbah, ampun kanggo gawe." Nah, dia berucap seperti itu sebagai rasa penghormatan dan rasa bersalah atau rasa penyesalan, yang artinya, "Mbah, saya mohon maaf, ini sudah sore, saya mau pulang dan jangan diganggu dan biarkan saya turun." Nah, intinya seperti itu. Nah, setelah benar-benar mencari lokasi merosot yang aman, ya akhirnya dengan segala kenekatannya Masdi ini nekat untuk turun dan merosot. Tangannya pun di awal-awal masih sanggup menahan berat badannya. Jadi dia merosot mengandalkan kayak Spiderman gitu. Dia pegang kulit pohon kepuh yang kasar dan besar-besar itu ternyata cukup kuat untuk menahan berat badannya. Nah, itu hanya berjalan sekitar 2 meteran. Nah, setelah itu karena nggak kuat menahan berat badannya dan tangan tak sanggup, akhirnya Masdi ini keperosot ke bawah. Nah, untungnya pohon tersebut tuh tempat dia merosot itu agak condong ya, jadi nggak langsung jatuh ke bawah, tapi dia tertahan karena pohonnya itu agak miring ngikutin akar gitu. Jadi pohonnya agak miring begitu, bukan lurus ke bawah. Kalau lurus ke bawah Masdi udah jatuh dari awal-awal. Nah, melorot ke bawah dan seperti parut kan gitu. Nah, perutnya dengan frog gitu, mulai dari paha, perut sampai dagu dan tangannya itu bergesekan dengan kulit pohon yang kasar itu, yang ditambah dengan berat badannya menekan ke pohon itu, jadi bajunya semua kan keangkat ke atas. Akhirnya Masdi ini bisa jatuh bisa jatuh dalam keadaan berdiri, dan posisi jatuhnya pas di tanah, bersyukur di situ. Nah, pas turun ini tidak merasakan sakit. Pas sudah nyampe bawah, alhamdulillah dia lihat ke perutnya, bajunya keangkat ke atas, selanjutnya robek, dan perutnya udah, kata orang Jawa sih, dawul seperti di parut gitu kan. Dan pokoknya hampir semua bagian tubuh depannya yang bersentuhan dengan pohon itu luka-luka. Tapi beruntungnya Mas Dida sampai di bawah dan bersyukur, alhamdulillah. Dan dengan susah payah, waktu itu udah hampir 5:30, dan merasakan nyeri sakit di perut, tangan, dan di kedua paha, berjalan pulang ke rumah. Dan nggak taunya di kampung itu udah ramai ya, karena bapaknya mencari-cari dari siang, pamit sholat Jumat kok nggak kelihatan, dan mulai mengumpulkan teman-temannya untuk diskusi, ini anak kemana, dicari ke sana ke sini nggak ada. Mereka masih berkumpul di jalan, dan sekitar setengah 6 itu Masdi dari arah timur berjalan dengan gontai sambil meringis menahan sakit. Setelah orang-orang yang berkumpul di jalan itu melihat, kayak bocah wis mulih katanya. Itu orangnya udah pulang katanya.
baru mereka disong-song disambut, minggat nang ndi gitu. Kamu pergi kemana, dari siang main kemana. Akhirnya masih jawab, tar dulu, tak istirahat dulu, ntar tak ceritain cerita konyol, lucu tapi ngeselin gitu, tapi nggak masuk akal. Udah akhirnya orang tuanya udah seneng, udah jadi marah karena udah bertemu kan, udah ketemu nih anak, berarti nggak terjadi apa-apa. Terus akhirnya setelah dikasih minum makan, barulah Mas ini bercerita pada orang tuanya dan pada teman-temannya yang ada di situ waktu itu. Dan satu hal yang jadi pertanyaan, ini hanya kekonyolan atau ada campur tangan mistis? Nah itu Allahu alam. Tapi secara logika, naik ke atas pohon kepo itu memang nggak gampang. Memang nggak gampang. Tapi bisa naik, mungkin bisa, cuman turunnya pasti akan kesulitan karena besarnya diameter pohon itu sendiri. Dan Mas Di ini ingatnya pas mau turun dia istilahnya nyebut atau permisi kepada semua yang di situ kan gitu. Dia mau turun, mohon jangan diganggu. Nah, tapi berkaca dari pengalaman di situ, memang tidak 1-2 orang saja yang mengalami melihat hal-hal aneh di pohon itu. Karena tiap lebaran kalau kita kan ada acara nyekar itu kirim doa, dan leluhur saya juga banyak yang dimakamkan di situ. Pernah suatu lebaran kita nyekar bareng-bareng satu keluarga, ada salah satu ponakan yang melihat ke atas pohon itu, dia teriak, itu apa kan, sampai dilihat-lihat gitu. Mana kan, nggak ada yang lihat waktu itu karena kondisi siang hari kan. Itu ada buntutnya, ada kepalanya, ada matanya, tapi memang di situ tidak apa-apa. Nah, ini anak yang ngelihat itu sepanjang nyekar hanya ngelihat ke satu titik itu aja. Diajak pindah-pindah, dia masih tetap memperhatikan itu. Sampai akhirnya sore pulang ke rumah, ini anak langsung pas lebaran langsung meriang 2 hari. Jadi 2 hari nggak lebaran. Dan dari pengalaman di sini ya Allahu alam sih, antara kekonyolan atau ada campur tangan mistik. Karena di tahun 80-90 sampai ke bawah, 90 ke bawah lah, itu makhluk-makhluk lelembut di tanah Jawa itu memang masih iseng-isengnya, masih sering menampakkan diri, mengganggu, ngisengin manusia itu. Ya mungkin kalau diceritakan dengan anak dengan kondisi sekarang akan jauh berbeda ya, karena sekarang lebih berpikirnya lebih logis ya. Nah, itulah dengan channel Dongeng Malam ini sedikit banyak saya melestarikan cerita masa lalu yang penting yang mungkin tidak akan pernah terjadi di masa sekarang, dan itu mungkin sebuah nostalgia tersendiri bagi generasi 80-90an seperti saya. Nah, ceritanya sama dari Mas Di sekian dulu ya. Kalau ada sisi baiknya boleh kita ambil, dan sisi buruknya itu kan di masa lalu ya. Sisi buruk di masa lalu mungkin dari segi agama atau dari segi apapun sangat bertentangan dengan era sekarang ya, mohon dimaafkan dan jangan dicontoh ya. Itu hanya sebagai cerita pengalaman dan anggap saja sebagai hiburan itu. Ya itulah tadi cerita pengalaman dari Mas Di ya, antara pohon besar di tengah kuburan dan burung kepodang. Selain juga mohon maaf karena kita tag videonya ini di sela-sela jam kerja ya, dan ini pun di kebun belakang tempat kerjaan saya. Kita ambil di sini karena kita juga belum punya studio pribadi, dan yang satu lagi belum ada waktu untuk ambil video di studio pribadi ya. Ya terima kasih untuk sobat semua yang sudah mampir ataupun melihat channel Dongeng Malam ini. Syukur-syukur
bantu support dan subscribe. Saya ucapkan terima kasih ya. Ya, untuk cerita kali ini cukup sekian dulu. Semoga terhibur, dan bagi rekan-rekan yang dari sobat semua, ada suara motor, sobat semua yang memiliki pengalaman cerita mistis maupun pengalaman horor atau cerita seram dan ingin dibawakan kembali atau ingin dibawakan kembali, bisa kirim ke deskripsi, ada alamat emailnya, bisa dalam bentuk teks maupun audio ya. Ya, nampaknya cukup dulu, berhubung waktu juga sudah sore, kita akan melanjutkan pekerjaan. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Mas Jack, dongeng malam.